Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada peperangan tersebut Rasulullah membawa 313 orang tentara. Dalam peperangan itu jumlah kaum muhajirin sebanyak 77 orang dan kaum ansar sebanyak 236 orang. Mereka membawa beberapa ekor kuda, 60 baju perang, dan 70 ekor unta. Mereka semua berjalan beriringan. Sementara pasukan musyrik berjumlah kurang lebih 1000 pasukan. Mereka membawa 200 ekor kuda, 600 baju perang, dan 700 ekor unta. Sebelum perang Badar mulai pecah dan dua pasukan sedang berhadapan, tampillah 3 orang pemuka kafir Quraisy menantang duel. 3 orang itu masih bersaudara, yakni Utbah bin Robiah, Syaibah bin Robiah dan Walid bin Utbah. Tantangan mereka ini langsung disambut oleh 3 orang sahabat Ansor, yang 2 diantaranya masih saudara kandung, Muawis bin Harits al-Afro, Auf bin Harits al-Afro dan Abdullah bin Rawahah. Namun setelah mereka berhadapan, Utbah dan 2 kawannya bertanya, "Siapa kalian?" Abdullah ibn Rawahah menjawab, "Kami laki-laki Ansor." Dengan angkuh dan nada yang sinis, Utbah dan Syaibah berkata, "Kami tak punya urusan dengan kalian." Lalu kafir Quraisy itu kembali menyerukan tantangan dengan lantang, "Wahai Muhammad, perintahkanlah 3 orang dari kaum kami yaitu Muhajirin, yang pantas menghadapi kami." Mereka merasa bahwa kaum Ansor lebih rendah derajatnya daripada kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Bangkitlah wahai Ubaidah ibnu Al-Harits, Hamzah, dan Ali." Ketika mereka telah berhadapan, kaum musyrik itu berkata, "Siapa kalian?" Ubaidah menjawab, "Aku Ubaidah ibnu Al-Harits." Dan Hamzah berkata, "Aku Hamzah ibnu Abdul Muthalib." Dan Ali berkata, "Aku Ali ibnu Abu Thalib." Lalu kafir Quraisy berkata lagi, "Ini baru lawan yang sebanding." Ubaidah Al-Harits, yang usianya paling tua, berkelahi melawan Utbah ibnu Robiah, Hamzah melawan Syaibah ibnu Rabiah, dan Ali melawan Al-Walid ibn Utbah. Ali dapat membunuh Al-Walid dengan cepat, begitu pula dengan Hamzah yang dapat segera membunuh Syaibah. Sedangkan Ubaidah dan Utbah terlihat masih berkelahi dengan sengit, melihat anak dan saudaranya tewas di hadapannya. Lalu Utbah sendiri yang maju untuk menuntut balas yang kali ini dihadapi oleh Ubaidah bin Harits. Mereka laksana 2 tiang yang kokoh, saling beradu pukulan dan tampaknya kekuatan mereka seimbang. Ubaidah berhasil memukul pundak Utbah hingga patah, tetapi Utbah berhasil memotong betis kaki Ubaidah. Keduanya tampak sekarat. Melihat kejadian tersebut, Ali dan Hamzah langsung menghampiri Utbah dan mengayunkan pedangnya dan menuntaskan perlawanan Utbah. Setelah mereka membunuh Utbah ibnu Robiah, kemudian keduanya mengangkat tubuh Ubaidah ibnu Al-Harits yang terluka parah, dan menyerahkannya kepada para sahabat yang lainnya untuk dirawat. Usai duel yang ditandai dengan terbunuhnya musuh-musuh Allah dan kedua pasukan beradu hingga akhirnya Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Melihat Ubaidah ibnu Al-Harits yang sedang terluka parah, lalu Rasulullah meletakkan kepala Ubaidah ke paha beliau dan mengusap mukanya yang penuh debu. Dan saat itu pula Ubaidah teringat pada peristiwa saat orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Bahkan mereka menawarkan seorang anak muda bernama Umaroh sebagai pengganti kepada Abu Thalib. Lalu Abu Thalib menolak seraya berkata, "Tidak mungkin aku menyerahkan Muhammad untuk kalian bunuh, sementara kalian menyerahkan Umaroh untuk aku jadikan anak. Aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Aku akan melindunginya, walaupun aku mati terkapar di sekeliling kalian, dan bahkan menelantarkan anak-anak dan istriku. Aku akan tetap melindunginya." Teringat perkataan Abu Thalib tersebut, Ubaidah ibnu Al-Harits memandang Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Abu Thalib melihat keadaanku seperti ini, ia pasti akan mengetahui bahwa aku lebih berhak atas kata-kata yang diucapkannya tersebut." Rasulullah pun tersenyum mendengar perkataan Ubaidah ibnu Al-Harits tersebut. Lalu Ubaidah bertanya lagi, "Bukankah aku sudah syahid, wahai Rasulullah?" "Benar, dan aku akan menjadi saksi untukmu," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun beliau tidak mengeluh dengan keadaannya.
dan dalam perjalanan pulang antara 4 atau 5 hari setelah peperangan Badar, Ubaidah ibnu Al-Harits meninggal dunia di daerah As-Sofro. Ada riwayat yang mengatakan bahwa waktu penguburan Ubaidah ibnu Al-Harits, Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahat, padahal beliau belum pernah sekalipun turun langsung ke liang lahat.